Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Insya Allah senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semua, keluarga juga sehat, dan senantiasa dalam keadaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya apa-apa yang kita usahakan kita serahkan kembali kepada Allah. Apalagi kita sebagai manusia biasa, ya tentu sudah banyak dosa-dosa yang kita miliki, maka terus jangan pernah bosan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pembahasan kita masih seputar kalimat thayyibah istighfar di bab yang pertama. Namun sebelum Bapak menjelaskan materi akidah akhlak pada pagi hari ini, mari kita buka pembelajaran kita dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan teman-teman disiapkan buku paketnya, kemudian dibuka halaman yang nantinya akan Bapak sampaikan atau akan Bapak jelaskan. Nah, demikian mudah-mudahan dengan cara seperti ini bisa difahami oleh teman-teman materi-materinya dan bisa ditangkap, dicerna oleh teman-teman semua. Baik, ingat ya kita masih membahas seputar kalimat thayyibah istighfar. Ya, ingat kalimat thayyibah itu banyak. Ya, di antaranya kalimat tahmid, tasbih, takbir, isti'azah, kemudian dan hal-hal yang lain hauqalah. Dan adapun di kelas 6 ini yang kita pelajari adalah kalimat thayyibah istighfar. Ya, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang lalu sudah Bapak sampaikan beberapa hal tentang pengertian kalimat thayyibah istighfar, kemudian kapan, kondisi, dan waktu yang tepat dalam mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Walaupun hakikatnya setiap saat dan kapanpun, dimanapun kita seharusnya mengucapkan kalimat thayyibah istighfar, namun ada waktu-waktu tertentu di mana ketika kita memang benar-benar seharusnya mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Di pertemuan sebelumnya juga sudah Bapak jelaskan. Ya, kemudian adapun bagaimana dengan Rasulullah? Ya, sudah sering Bapak sampaikan bahwasanya Rasulullah saja yang dianggap sebagai manusia yang mulia, manusia yang suci, beliau masih beristighfar kepada Allah. Beliau masih meminta ampunan kepada Allah. Bahkan dalam sehari tidak terlepas dari 70 sampai 100 kali. Nah, kita sebagai manusia biasa sudah seyogianya dan seharusnya harus lebih banyak berusaha karena kita merasa dosa-dosa kita lebih banyak. Kita banyak dosa sehingga kita berusaha, ya, yang penting kita berusaha, kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita minta ampunan kepada Allah. Ya, jangan sampai kita menunda ketika kita melakukan istighfar kepada Allah. Kita nggak tahu apakah kita akan dicabut duluan nyawanya. Ya, makanya kita jaga diri kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, dan kita ikuti apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, serta kita senantiasa untuk beristighfar kepada Allah. Ya, baik kita melakukan kesalahan ataupun tidak melakukan kesalahan. Oke, baik demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian ada di sini beberapa rangkuman. Ya, kemarin berlatih sudah ya, teman-teman sudah menulis kalimat thayyibah istighfar, sudah banyak. Ya, 5, kemudian banyak juga yang menggunakan arti. Alhamdulillah. Tinggal nanti teman-teman membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat istighfar. Ya, mari ikuti Bapak. Astaghfirullahalazim. 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 Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan
dengan kita belajar kalimat istighfar, kita akan membiasakan diri, lisan-lisan kita nih, ucapan kita untuk beristighfar kepada Allah. Ya. Di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap kesempatan, di setiap tempat, dimanapun dan kapanpun. Insya Allah, mudah-mudahan kita biasakan. Teman-teman yang biasa dalam perjalanan mungkin bisa dibiasakan membaca kalimat thayyibah, istighfar, atau kalimat thayyibah takbir, atau kalimat thayyibah yang lainnya. Ya, oke. Baik, adapun sedikit rangkuman di sini, yaitu bahwasanya kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik yang diucapkan dalam keadaan tertentu. Namun bisa juga diucapkan di luar itu. Ya, kapanpun dan dimanapun. Ya. Apa fungsinya kalimat thayyibah? Ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwasanya fungsinya untuk mengganti kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, menjadi kalimat-kalimat yang baik. Ya, seperti halnya ketika kita melihat pemandangan yang indah, yang bagus, kemudian diucapkan, wah keren banget nih, keren banget, atau apa. Nah, itu kalimat-kalimat yang gak baik. Kita ganti dengan kalimat Masya Allah. Ya, atau mungkin ada musibah, ada yang kecelakaan, ada yang meninggal dunia. Jangan sampai kita mengucapkan, wah ini mati, wah sial nih, atau apa. Jangan. Ya, tapi kita ucapkan Astaghfirullah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, atau kita melakukan dosa, ya, maka kita ucapkan, kita ganti dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, apapun yang kita pelajari. Nah, teman-teman sudah mempelajari dari kelas 2 mempelajari kalimat thayyibah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian di kelas 4 juga mempelajari kalimat thayyibah. Kelas 5 juga mempelajari kalimat thayyibah. Nah, maka tinggal kita dibiasakan diri kita dalam lisan-lisan kita dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang baik tersebut. Nah, adapun astaghfirullahaladzim artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ingat, kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya dosa. Ya, sehingga sudah seharusnya kita terus meminta ampunan kepada Allah. Kita terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalimat thayyibah istighfar diucapkan ketika kita berbuat dosa kepada Allah. Apa contohnya, Pak? Kita meninggalkan sholat. Kita tidak berpuasa Ramadan yang Allah wajibkan. Maka buru-buru teman-teman istighfar kepada Allah. Atau melakukan maksiat. Ya, maksiat mata atau maksiat pendengaran dan lain sebagainya. Maka kita segera untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kesalahan terhadap sesama manusia. Mungkin kita punya dosa, mungkin kita membicarakan orang lain, memfitnah orang lain, merusak mainan orang lain. Maka ini merupakan kesalahan terhadap sesama manusia. Nah, sudah seharusnya kita juga meminta ampunan kepada Allah dan juga meminta maaf kepada orang yang kita lakukan. Ya, jangan lupa meminta maaf juga kepada orang yang kita lakukan. Oke, adapun yang ketiga, berbuat kesalahan terhadap lingkungan sekitar. Seperti halnya tumbuh-tumbuhan, ya, kemudian hewan-hewan yang ada di lingkungan kita jaga. Jangan kita rusak. Pak, kan saya butuh kayu. Pak, saya kan butuh air minum, maka saya harus mengambilnya dong. Ya, kayu pohon itu harus saya tebang dong. Boleh ditebang, tapi jangan lupa ditanam juga untuk persiapan di masa yang akan datang. Ya, jadi ketika seseorang menebang pohon, maka sebaiknya dia juga menanam pohon-pohon selanjutnya. Agar kenapa? Agar nantinya anak cucu cicit, ya, cicit lagi dapat merasakan nikmatnya dari alam di bumi ini. Adapun yang kedua, memohon kemudahan dan kasih sayang Allah. Ya, insya Allah selama kita senantiasa beristighfar, selama kita selalu beristighfar pada Allah, Allah akan senantiasa memberikan pahala dan Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan lebih sayang kepada kita. Allah akan senantiasa memperhatikan kita. Ya, sehingga teman-teman kita semua siogianya seharusnya terus membiasakan. Ya. Terus memohon perlindungan, memohon kemudahan. Teman-teman yang kesulitan belajar, Pak, saya kok susah banget belajar PJJ. Pak, kok saya kok nggak paham-paham ketika belajar. Pak, kok saya malas banget maunya rebahan aja. Minta kemudahan sama Allah.
minta petunjuk sama Allah. Dengan apa? Dengan mengucapkan kalimat thayyibah astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Baik, demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah ini silakan untuk dikerjakan uji kompetensi latihannya ya. Bab 1 yang dikerjakan hanya bagian 1 dan bagian 2 saja. Dikerjakan bagian 1 dan bagian 2 saja. Nah, Pak, gimana kalau saya mau mengerjakan di buku tulis? Untuk teman-teman yang mengerjakan di buku tulis, maka wajib harus ditulis pertanyaannya. Pertanyaannya ditulis, kemudian lalu jawabannya. Itu harus dan wajib. Ya, bagi teman-teman yang ingin menulis di buku tulis. Sedangkan kalau langsung di buku paket ini, maka tidak usah ditulis lagi, langsung diberikan jawaban. Ingat bagian 1 dan bagian 2 saja. Sebelum mengirim, ada catatan dari Bapak. Ya, nanti teman-teman berikan nama di sini, nama kalian. Kemudian nanti beri nama lagi di setiap lembarnya di sini. Ya, nama kalian, nama jelas. Kemudian setelah selesai mengerjakan, silakan difoto jelas dan dikirim ke Bapak. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kesabarannya. Terus semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Jangan putus asa. Yakin bahwasanya kalian adalah orang-orang hebat. Kalian lebih melek teknologi. Kalian lebih paham teknologi. Itu hikmahnya. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.